Pendekar Pedang Akhirat, Bagian 1, Jilid 1. Mungkin ini adalah malam yang paling mengerikan bagi Wiro Sableng, selama dia menginjakkan kaki dalam rimba persilatan Tiongkok. Segala sesuatunya gelap, hitam memekat. Hujan turun dengan lebat, angin bertiup dingin, mengeluarkan suara aneh tiada hentinya. Sekali-sekali guntur menggelegar, dan di kejauhan, terkadang terdengar suara lolongan liar serigala hutan. Dalam keadaan basah kuyup, Wiro berusaha mencari perlindungan. Saat itu, dia berada di lereng sebuah bukit gundul, sekitar 100 lai dari tembok besar. Hujan gila, maki Wiro. Dia lari terus. Dalam pekatnya malam, di kejauhan dilihatnya satu bayangan hitam, sebuah bangunan. Dia tak dapat memastikan bangunan apa adanya itu, namun Wiro segera menuju ke sana. Sesaat kemudian, bila dia sampai ke tempat tersebut, ternyata kelenteng yang sudah tidak terpakai lagi. Wiro mendekam di bawah atap kelenteng yang miring. Hawa dingin baginya bukan apa-apa, tetapi perut yang kosong keroncongan betul-betul merupakan siksaan. Sekilas-kilat menyambar. Bumi sekejap terang, lalu gelap lagi. Ketika sekali lagi kilat berkilat, tiba-tiba sepasang mata Wiro yang tajam melihat sebuah batu 4 persegi yang tebalnya hampir 3 jengkal, lebar 2 meter, dan panjang 3 meter. Batu ini menutupi hampir separuh dari bagian depan kelenteng itu. Meskipun dia tak mengerti mengapa batu itu sampai berada di tempat tersebut, dan kelihatannya di sana, semula Wiro tak mau ambil peduli. Namun, ketika sekali lagi kilat menyambar, menerangi tempat itu, tepat di atas batu besar itu, menggeletak sebuah tengkorak kepala manusia. Sepasang matanya yang merupakan 2 buah lubang besar, memandang menyorot mengerikan pada Wiro. Mulutnya seolah-olah melontarkan seringai maut ke arah pendekar ini. Pada batu besar itu, tepat di bawah tengkorak tadi, terdapat tulisan yang agaknya dibuat dengan darah berbunyi, Lian Setian, Liang Akhirat, gila betul. Apa-apaan ini, batin Wiro. Meskipun bulu kuduknya agak merinding juga, namun dia melangkah maju mendekati batu besar itu. Tangannya diulurkan, menjamah tengkorak. Batok tulang kepala itu terasa dingin. Jari-jari tangan Wiro Sableng bergetar. Wiro garuk-garuk kepala dengan tangan kiri. Tangan kanannya kemudian mengangkat tengkorak tersebut. Maksudnya, hendak ditelitinya. Namun mendadak, sontak, kelihatan 2 larik sinar hijau yang busuk membersit dari sepasang rongga mata yang seram dari tengkorak, menyambar ke muka Wiro. Dari warna dan baunya, sinar tersebut, Wiro serta-merta dapat memastikan bahwa sinar ini mengandung semacam racun yang amat jahat. Sebenarnya, dengan memiliki kapak naga geni 212 yang dapat memusnahkan segala macam racun itu, Wiro Sableng tak usah khawatir. Akan tetapi, saking kagetnya, pemuda ini secepat kilat meloncat sambil memaki, membantingkan tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping. Secara tak sengaja, tengkorak yang dibantingkan Wiro membentur sebuah tombol kecil yang terletak di salah satu sudut batu besar. Dan belum lagi pemuda ini habis kejutnya, tiba-tiba pula batu besar di hadapannya bergeser ke samping. Sebuah lubang gelap terbentang. Dari lubang ini, tiba-tiba sekali melesat sesosok bayangan disertai mengumbarnya suara tertawa bekakakan yang amat dahsyat. Angin kelebatan bayangan tadi demikian hebatnya hingga membuat pendekar 212, Wiro Sableng, terhuyung-huyung ke samping. Wiro cepat berpaling. Sesosok tubuh yang berpakaian compang camping, kurus kering, tiada beda dengan jerangkong hidup. Di bawah rambutnya yang panjang awut-awutan, terdapat wajahnya yang menyeramkan, macam iblis ganas. Dia masih terus mengumbar tawanya yang seram menggetarkan itu. Sepasang matanya yang cekung memandang tidak berkedip pada pendekar 212. Wiro Sableng tetapkan hati, mengusir rasa ngeri dan berseru, "Siapa kau? Manusia apa bangsa setan pelayangan?" Orang yang ditanya tidak menjawab. Malah, dia mendongak dan kembali menghamburkan suara tertawanya yang lantang, menyeramkan. Dia tertawa sepuas-puasnya, dan bila tawanya itu berhenti, tiba-tiba dia membuka mulut. 3 tahun dipendam tidak membuat aku mati. 3 tahun disekap tidak membuat aku mampus. 3 tahun dikubur tidak menjadikan aku modal. Betapa tingginya kekuasaan Tian. Wiro yang tak mengerti makna kata-kata orang aneh itu jadi garuk-garuk kepala. Siapakah adanya manusia yang ada di depannya itu? Kalau dia memang manusia, apakah dia telah terkurung atau dipendam dalam liang batu itu selama 3 tahun? Tanpa makan dan minum, tapi toh bisa hidup. Hanya satu hal yang dapat dipastikan oleh Wiro, yakni orang bermuka hampir seperti muka tengkorak itu, memiliki ilmu yang tinggi.
Ini terbukti dengan angin kelebatannya waktu keluar dari liang tadi, yang telah membuat Wiro Sableng terhuyung. "Budak, kau kemarilah!" Tiba-tiba orang itu berseru dan melambaikan tangannya ke arah Wiro. Aneh, seolah-olah ada satu kekuatan gaib yang menariknya, Wiro kemudian melangkah ke hadapan orang itu. Dia memperhatikan pendekar kita dengan matanya yang cekung seram. "Heh, kau orang asing? Bukan orang sini, tapi sudah, aku tak peduli. Katakan siapa namamu?" Wiro sebutkan namanya. "Lo Qianwei sendiri siapakah? Kalau siap boleh tanya. Saat ini, kau belum layak mengetahui siapa diriku. Tapi budak, ketahuilah, kau telah menyelamatkanku," ujarnya mengatakan, "hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Membawa mati budi itulah yang aku tidak sudi. Karena kau telah selamatkan jiwaku dari liang neraka keparat ini, maka aku akan memberikan 3 jurus ilmu pedang." Wiro Sableng jadi kaget. "Lo Qianwei," katanya, "aku tak merasa menolongmu, apalagi menyelamatkan jiwamu." "Tidak merasa." Orang aneh bermuka dan bertubuh tengkorak itu kembali tertawa gelak-gelak. "Kau telah menggeser batu besar itu, hingga kini aku bebas. 3 tahun lamanya aku disekap di liang jadah ini. Kalau tidak ada kau, mungkin sampai mati aku akan mendekam terus di situ. Bukankah itu berarti kau telah menyelamatkan diriku? Menolong jiwaku? Kurasa semua itu terjadi dengan tidak sengaja. Hari hujan, dan aku tersesat kemari. Sengaja atau tidak, tapi tetap kau adalah Tuan penolongku, budak. Nah, sekarang kau bersiap-siaplah untuk menerima 3 jurus ilmu pedang dariku." "Aku tanya dulu, Lo Qianwei," potong Wiro. "Tanya apa? 3 tahun dipendam di dalam liang batu ini, bagaimana Lo Qianwei masih bisa hidup? Bukan cuma masih bisa hidup, malah menambah ilmu kesaktianku. Ah, itu hebat sekali. Tapi cobalah Lo Qianwei terangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Manusia biasa tak bakal bisa terus hidup, kecuali kalau Lo Qianwei ini sebangsa jin." Sesaat, orang tua bermuka tengkorak itu mendelik dan mimiknya seperti hendak menelan Wiro bulat-bulat. Tapi sesaat kemudian, kembali suara tertawanya yang dahsyat terdengar. "Terhadap orang yang telah menolong jiwaku, tiada beda seolah-olah aku telah meminjam nyawamu sendiri. Karenanya, apapun yang kau bilang, aku tak akan marah." "Ah, kau terlalu berlebih-lebihan, Lo Qianwei. Mungkin, sekarang bersiaplah untuk menerima pelajaran ilmu dariku." Tapi, orang itu sejenak berpikir-pikir. "Sebelum pelajaran ilmu pedang, sebaiknya lebih dulu kuberikan sepertiga iwekangku padamu. Lo Qianwei, sebenarnya untuk satu pertolongan yang tidak sengaja itu, aku tidak meminta balas jasa apa-apa. Peduli apa, toh aku memberikannya dengan sukarela. Walaupun begitu, aku tetap tak layak menerimanya. Sudahlah, jangan banyak mulut. Lekas duduk bersila, dan hadapkan punggungmu padaku. Aku akan buka jalan darah Tai Hui Hiat di bagian tubuhmu itu." Wiro tak bisa berbuat apa-apa, selain mengikuti dan duduk bersila. Si muka tengkorak kemudian berlutut di belakang Wiro dan letakkan kedua telapak tangannya pada punggung pemuda ini. Sesaat kemudian, Wiro merasakan punggungnya menjadi hangat. Hawa hangat itu terus mengalir menembus kulit dan daging di punggungnya, mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, dengan butiran-butiran keringat di kening dan pakaiannya yang compang camping basah kuyup, si orang tua itu buka kedua matanya dan berdiri. Dia menghela napas lega. "Berdirilah." Ketika berdiri, Wiro merasakan betapa tubuhnya kini terasa amat mantap dan enteng. Sebagai seorang pendekar sakti mandraguna, sebelumnya Wiro Sableng telah memiliki iwekang, tenaga dalam, yang amat tinggi. Ini ditambah pula dengan sepertiga bagian tenaga dalam baru dari seorang sakti misterius itu, dengan sendirinya dapat dibayangkan bagaimana hebat dan luar biasanya tenaga dalam yang sekarang dimiliki oleh pendekar 212, Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu. "Sekarang kau perhatikan baik-baik, aku akan mainkan 3 jurus ilmu pedang yang dahsyat. Sesudah itu, kau menirukannya." Orang sakti aneh itu rentangkan kedua kakinya. "Ini jurus pertama." Bernama Chip Hian Jehong, tiba-tiba muncul pelangi. "Perhatikan baik-baik." Kemudian, jurus kedua, Lohan Chiang Yao, malaikat menundukkan siluman. Setelah itu, dan ini jurus terakhir, kunamai Kui Goksin Ki atau setan meratap malaikat menangis. Nah, sekarang kumainkan sekali lagi, satu persatu, dan kau menirukannya. Wiro manggut-manggut sambil garuk-garuk kepala dan sepasang matanya memperhatikan dengan teliti. Bila orang tua tak dikenal ini selesai memainkan jurus pertama yang disebut, tiba-tiba muncul pelangi,
maka Wiro pun menirukannya. Demikian seterusnya, si orang tua tertawa lebar dan usap-usap janggutnya yang panjang acak-acakan. Budak, ternyata kau memiliki dasar ilmu silat yang tinggi. Meskipun tampangmu tolol, tapi otakmu cerdas. Hanya 2 kali melihat, kau sudah dapat menirukan masing-masing jurus ilmu pedang tadi tanpa salah sedikit pun. Dan dalam gelapnya cuaca begini, kau betul-betul hebat. Asal kau rajin melatih diri, pasti kau tak akan dapat dirubuhkan oleh jago pedang dari negeri manapun. Wiro garuk-garuk kepala. Nah, untuk sementara, segala hutang budi kurasa sudah terbayar. Cuma hutang nyawa yang masih belum impas. Di lain hari kelak, aku akan datang membayarnya berikut bunganya. Selamat tinggal, budak. Lo Qianwei, tunggu. Wiro berseru cepat. Ada apa pula, budak? Sudilah Lo Qianwei mengatakan siapa adanya manusia jahat yang telah mencelakakan dan memendam Lo Qianwei dalam liang batu tui. Memangnya kenapa, budak? Aku akan mencarinya guna membalaskan sakit hati Lo Qianwei, sebagai tanda terima kasih atas budi baik yang Lo Qianwei berikan hari ini padaku. Si orang tua tertawa gelak-gelak. Budak, ternyata kau seorang yang punya hati polos, budi luhur, dan tahu peradatan. Tapi ketahuilah, soal dendam kesumat dengan orang yang telah menjebloskan diriku dalam liang akhirat ini, biarlah tetap menjadi urusanku dan tanggung jawabku. Satu pertanyaan lagi, Lo Qianwei, kata Wiro. Tapi astaga, padahal kata-kata terakhir orang itu masih terngiang di telinga Wiro, tapi sosok tubuhnya sendiri sudah berkelebat lenyap dari hadapannya. Tadi, dia hendak menanyakan bagaimana selama 3 tahun terpendam di liang batu itu, si orang tua masih bisa hidup. Tapi yang hendak ditanya sudah melesat pergi. Wiro melangkah mendekati lubang batu itu. Gelap, dia berlutut dan meluruskan tangannya, meraba-raba. Aneh, dinding liang itu dirasakannya basah dan berlapis semacam benda lembut. Ketika dikorek dan diteliti, ternyata adalah sejenis lumut yang dapat dimakan. Gumam Wiro, kini dia mengerti, liang batu tersebut ditumbuhi oleh lumut. Lumut inilah yang menjadi satu-satunya makanan yang menjadi pengisi perut orang misterius tadi selama 3 tahun dipendam di situ. Perlahan-lahan Wiro berdiri. Di luar, hujan telah mulai reda. Tiba-tiba, sepasang telinga Wiro yang tajam mendengar suara berdesir. Di belakangnya, 5 pisau terbang menderu ke arah 5 bagian tubuh pendekar ini. Tahu bahaya mengancam, secepat kilat Wiro jatuhkan diri dan berguling ke sudut ruang ini. 5 pisau melabrak dinding, sebuah menancap, 4 lainnya jatuh berkerontangan di lantai. Pembokong pengecut, coba perlihatkan tampangmu, teriak Wiro marah. 2 sosok tubuh kemudian melesat masuk ke ruangan itu. Jilid 2. 2 orang yang barusan melesat masuk itu bertampang garang dan seram. Rambut merah panjang awut-awutan, kumis dan janggut berangasan. Mereka mengenakan jubah hitam. Pada leher masing-masing tergantung sebuah kalung emas, yang mata kalungnya merupakan kepala seekor harimau tengah mengangakkan mulutnya. Aku tidak kenal siapa kalian. Sama sekali tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa kalian menyerangku? Wiro menghardik. Kedua orang itu tidak menjawab. Yang satu melangkah mendekati liang batu dan memandang tajam ke dalam. Sesaat kemudian, dia berpaling pada kawannya dan dengan paras berubah kaget, dia berseru. Liang batu ini kosong. Hah? Sang kawan tampaknya juga kaget sekali. Dengan satu gerakan kilat, tahu-tahu sudah berada di tepi lubang batu. Memandang ke bawah, dilihatnya liang batu itu benar-benar kosong. Pasti bangsat inilah yang telah melepaskannya. Sesaat, kedua orang itu memandang melotot pada Wiro. Salah seorang dari mereka mendengus dan buka mulut. Mengaku, bukankah kau yang telah menggeser batu besar ini dan melepaskan orang yang dipendam di dalamnya? Wiro Sableng paling benci pada manusia-manusia yang kasar dan galak, serta memandang rendah orang lain seenak perutnya. Apalagi barusan, kedua orang tak dikenal itu telah membokongnya dengan satu serangan maut. Maka pemuda ini pun menjawab, datang dengan baik, berkata dengan baik, bertanya dengan baik, itulah peradatan dunia Kangou. Kurang ajar, budak hina dina macammu ini hendak memberi kuliah pada kami? Apakah tidak melihat Gunung Taisan di depan mata? Sebenarnya, Wiro telah jengkel melihat 2 manusia-manusia di hadapannya itu. Namun ditindasnya rasa jengkel itu, dan sebelum dia menghajar mereka, ingin terlebih dahulu hendak dipermainkannya. Dia garuk-garuk kepala, mendelikkan mata dan kerenyitkan kening. Lalu memandang berkeliling celingukan. Gunung Taisan, katamu aku tak melihatnya. Kau tentu sudah keblinger, sobat. Gunung Taisan jauh dari sini. Ribuan lai,
mana aku bisa melihat? Apalagi malam gelap gulita begini. Bangsat gila, berani kau mempermainkan Siang Mokiam. Kepalamu menggelinding detik ini juga. Abis membentak begitu, tak tahu kapan dia mencabut pedang, tiba-tiba saja sinar putih bertabur di depan hidung Wiro Sableng. Untung saja pendekar ini waspada dan buru-buru menyurut 3 langkah. Kalau tidak, niscaya lehernya tersambar putus dan kepalanya benar-benar dibikin menggelinding oleh pedang lawan. Siang Mokiam, sepasang pedang iblis, tampang kalian memang pantas disebut iblis kesiangan. Di hadapan Wiro, kini kedua orang berjubah hitam itu masing-masing telah mencekal sepasang pedang perak. Keduanya berputar-putar mengelilingi Wiro. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak nyaring dan detik itu juga, 4 bilah pedang berkilat, bersuitan menggempur 4 bagian tubuh pendekar 212, Wiro Sableng. Wiro jadi terkesima, memandang berkeliling, dia tak dapat lagi melihat kedua musuhnya. Di sekitarnya kini hanya terlihat gulungan-gulungan sinar putih yang membuntal-buntal, menyelubungi dirinya. Tak satu jalan keluar pun tampak. Buntalan gulungan-gulungan sinar pedang musuh detik demi detik semakin menyempit. Pakaian dan rambut Wiro sampai berkibar-kibar oleh kerasnya deru angin sambaran 4 pedang lawan. Hebat, mengagumi Wiro dalam hati. Seumur hidupnya, baru hari itu dia melihat ilmu pedang yang demikian luar biasanya. Pendekar ini bersuit nyaring dan lepaskan satu pukulan sakti. Segulung angin menerpa ke depan, memapasi sinar pedang yang bergulung-gulung. Terdengar 2 seruan tertahan dan kedua penyerang merasakan tubuh mereka terdorong. Pedang masing-masing menyibak tak karuan. Mau tak mau, keduanya cepat mundur. Namun serentak kemudian, mereka menyerang kembali. Dan kali ini, permainan pedang mereka berubah amat ganas. Hingga dalam waktu singkat terdengar, bret, bret, 2 bagian pakaian putih pendekar 212 kena dirobek. Wiro menggerung marah. Dia bersuit nyaring dan lepaskan pukulan sakti bernama Benteng Topan Melanda Samudera. Dia cuma kerahkan sepertiga bagian tenaga dalamnya, tetapi karena tadi sebelumnya dia telah menerima tambahan iwekang dari si orang tua misterius, maka kini daya kekuatan tenaga dalam itu hebatnya bukan main. Siang Mokiam terpental hampir setengah tombak. Memikir sampai di situ, maka Wiro kerahkan ginkangnya yang tinggi dan berkelebat lenyap. Sebelum kedua musuh tahu di mana dia berada, tahu-tahu salah seorang dari mereka merasakan pedang di tangan kirinya terbetot lepas. Dan di lain kejap, bila dia memandang ke depan, dilihatnya Wiro telah berdiri dengan 2 kaki terpentang dan pedang melintang di depan dada. Saking kagetnya, kedua orang itu sesaat jadi kesima. Betapa tidak, selama 20 tahun malang melintang dalam dunia Kangou, belum ada satu lawan pun yang mampu berbuat demikian terhadap sepasang pedang iblis. Jangankan untuk merampas pedang, lolos dari kepungan 4 bilah senjata maut itu pun tiada yang sanggup. Hari ini, sepasang pedang iblis atau Siang Mokiam, betul-betul dibuat mendelik mata masing-masing. Orang asing, siapakah kau sebenarnya? Wiro Ganda tertawa. Kalian berlututlah minta ampun di depanku, baru aku kasih tahu nama tuan besarmu ini. Wajah kedua orang itu tegang membesi. Mata mereka laksana dikobari api, saking marahnya. Penghinaan begini rupa tak pernah mereka terima sebelumnya. Anjing liar, lekas sebutkan namamu. Siang Mokiam tak pernah membunuh musuh yang tak bernama. Kembali Wiro perdengarkan suara tertawa. Kali ini bernada mengejek. Jika kau tidak mau kasih tahu nama, tidak apa. Berarti kau bakal mati dengan penasaran. Sekarang beritahu cepat, kemana perginya orang yang dipendam di dalam liang sini? Katakan dulu, apa sangkut paut kalian dengan dia? Balik bertanya Wiro. Budak keparat ini terlalu banyak bacot. Lebih bagus kita bereskan saja cepat-cepat dan bawa kepalanya ke hadapan Dewi sebagai pertanggungan jawab. Abis berkata begitu, salah seorang dari 2 manusia berjubah itu mendahului menyerang, tapi kawannya pun kemudian menyusul pula dalam satu gerakan kilat. Kini hanya 3 pedang yang datang menggempur, tapi kehebatannya tetap tiada kepalang. Sedikit saja Wiro lengah, pastilah akan terkutung-kutung bagian tubuhnya. Di lain pihak, Wiro memang sudah tunggu dan mengharapkan serangan ini. 3 pedang bertaburan di depan matanya. Dengan tenang, Wiro mainkan jurus pertama ilmu pedang yang baru diterimanya, yakni Chip Hian Jehong Atpapo, tiba-tiba muncul pelangi. Pedang perak di tangannya bersuit ke udara, menimbulkan sinar berkilauan hampir selebar 1 tombak, dan melengkung. Jurus tiba-tiba muncul pelangi, salah seorang dari Siang Mokiam berseru kaget dan melompat mundur. Tapi, tring, pedang kedua orang mental patah ke udara.
Yang satu terhuyung sambil pegangi dadanya yang koyak besar. Lalu tergelimpang mandi darah. Kawannya mengerang, terduduk di pojok kiri ruangan sambil pegang lengan kirinya yang buntung dan berkucuran darah. Sesaat, Wiro sendiri jadi melotot, tak percaya akan apa yang dilihatnya. Dia barusan telah memainkan jurus pertama dari ilmu pedang aneh yang dipelajarinya. Bahkan jurus pertama itu pun belum rampung keseluruhannya, dan tahu-tahu kedua lawannya telah roboh demikian rupa. Melihat kawannya mati, si jubah hitam yang lengan kirinya buntung menggembor marah. Mukanya ganas sekali. Keparat, ada hubungan apa kau dengan pendekar pedang akhirat, Long Sam Kun? Aku mana tahu segala macam akhirat. Sebaiknya nanti saja kau lihat sendiri bagaimana keadaan di akhirat itu. Setan, jika kau bukan muridnya tua bangka Long Sam Kun itu, tak nanti kau memiliki ilmu pedang itu. Tapi jangan kira aku takut padamu. Hari ini, aku mengadu jiwa denganmu. Nyawa kawanku harus kau bayar dengan nyawa anjingmu. Orang itu melompat, meskipun lengannya luka parah, buntung, dan masih mengucurkan darah, serta cuma memegang satu pedang di tangan kanan, namun masih saja serangan yang dilancarkannya itu hebat berbahaya. Wiro berkelebat ke samping dan siap membalas kembali dengan ilmu pedang yang baru dikuasainya, namun tiba-tiba serangan itu ditariknya kembali. Dia tak ingin musuh kedua ini menemui kematian pula. Lebih penting bila dia bisa mendapatkan keterangan mengapa mereka begitu bernafsu menginginkan jiwanya. Siapakah sebenarnya pendekar pedang akhirat Long Sam Kun itu? Apakah orang tua yang dipendam dalam liang batu dan ditolongnya itu? Pada saat tebasan pedang lawan lewat, Wiro kirimkan satu serangan susupan ke arah iga musuh. Namun ini cuma satu tipuan saja, karena begitu lawan berkelit dan hendak membacok ganas, Wiro sudah selundupkan kaki kanannya. Tendangannya tepat menghantam pinggul orang itu dan membuat musuh terpekik melintir dan pedangnya lepas dari genggaman. Selagi dia terhuyung-huyung, Wiro jambak rambutnya yang merah dengan tangan kiri. Katakan, siapa yang menyuruhmu inginkan jiwaku? Tidak ada yang menyuruh. Keparat, jangan dusta, jika kau tak mau bicara. Wiro sableng pelintir kepala orang itu hingga dia merintih kesakitan. Kau masih ingin hidup? Percuma saja, kau sudah bunuh kawanku. Dan kalaupun aku hidup, tiada gunanya. Kenapa tiada guna? Pemimpinku akan menghukumku dengan kematian juga. Sekarang kau nyerocos sendiri. Ayo, katakan siapa pemimpin kalian, sentak Wiro. Baik, aku akan bicara. Tapi lepaskan dulu jambakanmu, jawab orang itu. Wiro lalu lepaskan jambakannya pada rambut musuh. Namun baru saja jambakan dilepaskan, tiba-tiba sekali, di luar dugaan Wiro, orang itu angkat tangan kanannya dan berakek, dia berjibaku, kepalanya dipukul sendiri hingga rengkah. Nyawanya putus detik itu juga. Keparat, aku kena ditipu. Manusia tolol, diberi hidup inginkan mampus. Wiro bantingkan pedang perak ke lantai. Setelah merenung sejenak, dia mendekati mayat Siang Mokiam dan menanggalkan kalung emas berkepala harimau itu dari leher keduanya. Jilid 3. Wiro sableng lenggang kangkung memasuki kota Haihong tanpa memperdulikan orang yang memperhatikannya. Di hadapan sebuah kedai kecil, dia berhenti. Masuk ke sana, didapatinya sudah ada beberapa orang tamu asyik makan bubur ayam dan meneguk teh hangat. Wiro mengambil tempat duduk dan sebagaimana biasa, pandangan mata orang kemudian tertuju penuh perhatian padanya. Selesai mengisi perut, Wiro bermaksud untuk melanjutkan perjalanan. Dia ingin buru-buru mencari tahu siapa adanya kedua orang berkalung emas yang semalam berniat membunuhnya di bekas reruntuhan kelenteng. Karenanya, setelah membayar harga makanan dan minuman, segera dikeluarkannya kalung harimau emas dan diperlihatkannya pada pemilik kedai. Lopek, mungkin kau mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kalung ini. Sesaat matanya melihat kalung harimau emas yang digoyang-goyangkan Wiro di tangan kanannya, paras pemilik kedai serta-merta berubah pucat pasi. Tetamu lain yang juga ada di kedai itu kelihatan menjadi ketakutan, beberapa di antaranya segera menyingkir. Hei! Wiro tentu saja menjadi heran. Di hadapannya, pemilik kedai jatuhkan diri berlutut dan menjura berulang kali. Mohon dimaafkan aku si orang tolol ini yang tidak mengetahui Gunung Taisan di depan mata. Lagi-lagi Gunung Taisan, menggerutu Wiro di dalam hati. Ampunilah selembar jiwaku yang tiada berharga ini, karena aku sebelumnya tidak mengetahui kalau Tai Hiap adalah anggota dari Hun Tiong Houmo yang termasyhur itu. Abis berkata demikian, pemilik kedai itu lantas keruk sakunya. Mengeluarkan beberapa tail perak yang barusan diterimanya dari Wiro dan mengembalikannya pada pemuda itu, seraya berkata, harap Tai Hiap sudi menerimanya kembali.
Untuk segala hidangan yang tak seberapa itu, masakan aku berani meminta bayaran pada Tai Hiap. Kehadiran Tai Hiap di sini sesungguhnya satu kehormatan besar bagiku. Lopek, jadi aku ini tak usah membayar. Betul, betul. Wiro garuk-garuk kepala dan memasukkan kembali beberapa tail perak itu ke dalam pakaiannya. Diam-diam dia semakin heran. Jika sekiranya Tai Hiap ingin anggur atau arak yang baik untuk di perjalanan, aku segera akan menyediakannya. Tak usah, kata Wiro pula seraya geleng-geleng kepala. Sebenarnya Wiro ingin menanyakan apa yang dinamakan Hun Tiong Houmo, siluman harimau dari Hun Tiong, itu. Siapa pemimpinnya dan di mana letak markasnya? Di samping itu, apakah kalung harimau tersebut merupakan tanda bagi setiap anggota Hun Tiong Houmo? Namun tentu saja saat ini dia menjadi kebingungan karena si pemilik kedai telah menganggapnya sebagai salah seorang anggota dari Hun Tiong Houmo. Tampaknya, nama Hun Tiong Houmo begitu ditakuti di Hai Hong. Dan ini berarti Hun Tiong Houmo bukanlah sesuatu yang baik. Setelah merenung sejenak, akhirnya sambil garuk-garuk kepala Wiro putar tubuh dan tinggalkan kedai itu. Kalung emas dimasukkannya kembali ke dalam pakaiannya. Pada saat dia keluar dari kedai, matahari telah mulai naik. Wiro memandang berkeliling di mana kira-kira dia bisa mendapatkan keterangan tentang apa yang dinamakan Hun Tiong Houmo itu. Di ujung jalan sebelah kanan, dilihatnya dua orang pemuda berjalan kaki ke arahnya. Wiro menunggu sampai kedua orang pemuda itu sampai ke dekatnya. Namun, tiba-tiba dari ujung lain sebelah kiri, terdengar gemeletak roda gerobak yang ditingkah oleh derap kaki-kaki kuda berisik sekali. Wiro berpaling ke kiri. Sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor kuda besar lewat dengan cepatnya. Di sebelah depan, duduk dua orang lelaki bermuka bengis. Di bagian belakang yang terbuka, duduk pula dua lelaki yang juga bermuka ganas. Masing-masing memanggul golok besar pada punggungnya. Di atas gerobak, terdapat sebuah peti mati berwarna hitam. Di belakang gerobak ini, mengikuti seorang lelaki separuh baya berpakaian ungu. Di balik pinggang pakaiannya, tersembul gagang sebilah senjata. Orang ini menunggang seekor kuda coklat. Sebenarnya tak ada yang menarik perhatian Wiro atas lewatnya rombongan pembawa peti mati ini, jika saja sepasang matanya yang tajam tidak melihat seuntai kalung emas berkepala harimau yang tergantung pada leher penunggang kuda coklat itu. Wiro memandang berkeliling. Di seberang jalan sana, dilihatnya tertambat seekor kuda putih di depan sebuah toko kecil. Tanpa pikir panjang lagi, Wiro segera lari ke seberang jalan, membuka ikatan kuda pada tiang, lalu melompat ke punggung binatang ini. Baru saja dia menarik tali kekang kuda, tiba-tiba dari toko keluarlah seorang dara berbaju merah. Parasnya yang jelita serta-merta berubah marah. Pencuri kuda kurang ajar, berhentilah jika tidak kepingin mampus. Namun, mana Wiro mau peduli? Menoleh pun tidak, niatnya sudah bulat untuk mengejar rombongan pembawa peti mati tadi dengan cepat. Melihat teriakannya tidak diacuhkan, dara baju merah tadi keruk saku pakaiannya dan sesaat kemudian, 20 jarum beracun berwarna hijau melesat menyebar. Hampir tak kelihatan, saking cepatnya. Menderu ke arah 20 jalan darah di tubuh Wiro Sableng. Di antara kerasnya derap kaki kuda putih yang sedang dipacunya itu, Wiro mendengar suara bersiuran di belakang punggungnya yang disertai sambaran angin halus. Sebelumnya, dia sudah mendengar bentakan seorang perempuan. Semua itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia tengah diserang dengan piau secara ganas. Tingkat kepandaian murid Eyang Sinto Gendeng yang tengah merantau di negeri orang itu, seperti diketahui sudah mencapai tingkat tinggi. Karenanya, meskipun diserang dari belakang demikian rupa, cukup tanpa menoleh dia lambaikan tangan melepas pukulan angin puyuh. 20 piau beracun yang dilemparkan dara berbaju merah serta merta mental dan luruh ke tanah. Sang dara kaget bukan kepalang. Dia menggembor marah dan melompat sampai 3 tombak ke depan untuk mengejar Wiro. Namun tentu saja dia tak dapat mengejar kuda besar yang larinya cepat luar biasa itu. Baru saja dia membuat lompatan, Wiro dan kuda putihnya sudah lenyap di balik tikungan jalan. Dara ini mengomel setengah mati. Namun apakah yang bisa dibuatnya? Setelah menempuh jarak lebih dari 80 lai, rombongan yang dibuntuti oleh Wiro Sableng berhenti di sebuah telaga kecil. Sebenarnya Wiro sudah gatal untuk buru-buru turun tangan terhadap rombongan tersebut. Pertama, untuk menyelidiki apa sebenarnya rahasia yang ada di balik kalung emas berkepala harimau itu. Apa dan siapa sebenarnya Hun Tiong Houmo itu dan di mana markasnya? Apa tujuan komplotan siluman harimau tersebut jika memang dia merupakan satu komplotan?
Lalu apa sangkut pautnya dengan tua renta aneh yang secara tak sengaja telah ditolongnya keluar dari hang akhirat malam tadi? Namun karena memikir mungkin sekali rombongan pembawa peti mati itu tengah menuju ke markas Hun Tiong Houmo, maka Wiro mempersabar diri dan terus melakukan penguntitan secara diam-diam. Memperhatikan peti mati di atas gerobak dari tempat persembunyiannya di balik semak-semak, Wiro jadi berpikir-pikir kembali. Apakah peti mati itu kosong atau ada isinya? Jika kosong, apa gunanya dibawa demikian jauh? Kalaupun untuk penguburan jenazah, adalah terlalu mencapaikan diri harus memesan peti mati dari tempat yang amat jauh. Sebaliknya, jika dalam peti mati itu memang ada jenazahnya, kenapa rombongan membawanya dengan amat tergesa-gesa? Tidak lazim sama sekali mayat diangkut begitu sembrono, di atas gerobak yang dipacu kencang terus-menerus, apalagi jalan demikian buruknya. Sementara orang-orang dalam rombongan itu beristirahat sambil meneguk arak, Wiro Sableng cuma bisa leletkan lidah membasahi bibir. Tak lama kemudian, rombongan itu dilihatnya bersiap-siap hendak berangkat kembali. Dan kembali pula Wiro bersama kuda curiannya mengikuti orang-orang itu. Beberapa jam kemudian, di ufuk barat sang surya telah mulai merosot ke titik tenggelamnya. Warnanya yang tadi putih menyilaukan dan terik, kini kelihatan menjadi redup kemerah-merahan. Pada saat itulah, rombongan pembawa peti mati memasuki kota Cibun. Mereka langsung menuju sebuah hotel. Dua orang jongos keluar menyambut kedatangan mereka. Namun keduanya serta-merta tersurut langkah ke belakang dan pucat pasi wajah masing-masing. Mata mereka mendelik memandang kalung kepala harimau yang tergantung pada leher penunggang kuda berpakaian ungu. Seolah-olah kedua jongos hotel ini telah melihat setan kepala 10 yang mengerikan. Orang yang dipandang dengan mimik ketakutan itu kelihatan menyeringai. Dia membuka mulut dan bicara dengan nada keras.